Oke Senpai, balik lagi bersama channel kesayangan kita bersama MR Samar di sini. Yap, kita akan mulai cerita tentang kelanjutan cerita dari film animasi Renegade Immortal. Di episode sebelumnya kita telah melihat awal kehancuran bagi sekte Heng Yue di tangan ketua dari sekte Xuan Dao. Setelah kehancuran sekte Heng Yue, Wang Lin melanjutkan kultivasinya selama 4 tahun yang akhirnya membuatnya menembus tahap kultivasi Qi Condensation tingkat 15. Setelahnya Wang Lin berencana untuk melanjutkan perjalanan hebatnya dengan harapan mendapatkan petunjuk akan kelanjutan kultivasinya. Karena menurutnya untuk menembus ke tahap kultivasi selanjutnya terutama sangat sulit baginya. Wang Lin telah mencoba beberapa kali walaupun sudah dibimbing oleh sang guru si Tunan. Namun Wang Lin belum juga dapat menembus ke tahap Foundation Establishment. Menurut sang guru si Tunan, agar Wang Lin dapat lebih mudah mencapai tahap Foundation Establishment, Wang Lin harus mendapatkan beberapa bahan kelas atas dari elemen kayu untuk meningkatkan bola surgawi yang dia miliki saat ini. Setelah selesai bercakap-cakap dengan sang guru, Wang Lin melesat menuju sebuah kota besar yang bernama Tianshucheng. Di dalam perjalanannya, sang guru si Tunan kembali berkata kalau ada cara lain untuk mempercepat perkembangan kultivasinya, yaitu Wang Lin cukup mencari seseorang yang berada pada tahap Foundation Establishment dan mencuri pondasinya. Namun Wang Lin tidak mampu melakukan hal tersebut dengan kemampuannya saat ini. Untuk menangkap seorang yang berada di tahap Foundation Establishment itu akan sangat sulit baginya. Mendengar jawaban Wang Lin yang seakan putus asa, sang guru si Tunan tertawa terbahak-bahak dan kembali berkata kalau saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh sang guru. Selama Wang Lin memberi kesempatan baginya, sang guru akan selalu membantu Wang Lin untuk menangkap lawannya. Lagi pula yang terbaik bagi Wang Lin adalah menemukan seseorang yang baru mencapai Foundation Establishment. Dengan cara itu Wang Lin tidak perlu membuang terlalu banyak energinya. Wang Lin tidak setuju dengan usul yang diberikan oleh gurunya karena menurutnya dia bukanlah seorang yang rela menyakiti orang lain hanya untuk kepentingannya sendiri. Terlebih lagi bagi orang yang telah kehilangan pondasinya pasti akan mati. Wang Lin tidak akan memikirkan cara yang sekejam itu kecuali sesuatu yang mendesaknya. Tak lama setelahnya Wang Lin melihat segerombolan orang yang menaiki kuda dengan sangat cepat. Karena tidak tahu jalan menuju Tianshucheng, Wang Lin berinisiatif untuk bertanya kepada segerombolan orang tersebut. Setelah bercakap-cakap sekian lama dan mempunyai tujuan yang sama, akhirnya sekelompok orang tersebut menawarkan kepada Wang Lin untuk berangkat bersama dengan mereka. Karena tidak ada hal yang mencurigakan, akhirnya Wang Lin pun menyetujuinya. Karena perjalanan mereka cukup jauh, tidak terasa hari pun mulai gelap dan mereka berinisiatif untuk beristirahat sejenak hingga pagi lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah peristirahatan mereka datang seorang yang bernama Wang, seseorang yang dapat meramalkan masa depan. Lalu kelompok itu memperkenalkan Wang Lin dengan seorang yang bernama Wang tersebut. Di tengah-tengah percakapan, seseorang dari kelompok mereka menawarkan diri untuk diramalkan oleh sang peramal. Ketika sang peramal mulai melakukan ritualnya, dia melihat awan yang sangat gelap sedang mengelilingi orang tersebut. Hal itu merupakan lingkaran bencana berdarah yang berarti orang tersebut akan dilanda bencana. Saat mendengar hal tersebut, orang yang diramalkan terlihat tertawa. Dia berkata kalau dia adalah seorang pengawal. Karena hal itu, maka tidak heran kalau dia akan selalu dekat dengan bencana. Namun hal mengejutkan terjadi ketika sang peramal menoleh kepada orang lain. Dia melihat tanda yang sama. Di dalam hati sang peramal mulai berpikir kalau ada hal yang tidak beres yang akan terjadi karena menurutnya ramalannya tidak pernah salah. Lalu dengan spontan sang peramal berkata kepada ketua kelompok tersebut kalau saat ini situasinya tidak baik. Dia melihat semua orang yang ada di sana memiliki warna dari warna darah. Yang berarti mereka semua yang berada di sana akan bertemu dengan sebuah bencana. Di
sela-sela percakapan mereka tanpa sadar sang peramal menoleh ke arah Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin, sang peramal terlihat terkejut bukan main karena saat ini dia tidak bisa meramalkan masa depan Wang Lin. Dia berpikir kalau kekuatannya tidak cukup untuk meramal masa depan Wang Lin. Namun tiba-tiba sesuatu kejadian tak terduga mengejutkan semua orang yang berada di sana. Salah satu anggota mereka terlempar di hadapan semuanya dalam keadaan tak bernyawa lagi. Menyaksikan itu, semua orang segera berdiri dan berteriak siapa yang telah berani melakukan itu. Tak lama setelahnya muncullah sekelompok orang yang berpakaian serba hitam dan berkata kepada Liu Shan, yaitu sang ketua dari rombongan yang ditumpangi oleh Wang Lin. Dia meminta Liu Shan untuk menyerahkan item yang dimiliki oleh kelompok mereka, yaitu berupa ginseng yang telah berumur 500 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh ketua dari para perampok itu, seorang anggota Liu Shan mulai curiga kalau di kelompok mereka sepertinya ada mata-mata dan orang tersebut mencurigai Wang Lin. Karena Wang Lin bukanlah anggota mereka, melainkan seorang pengembara yang tersesat yang kebetulan mereka tolong. Namun seseorang segera menyangkal tuduhan tersebut, seraya berkata kalau Wang Lin tidak mungkin melakukan hal itu. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi ketika pemimpin dari para perampok itu datang. Sebilah pedang melesat hebat dengan energi sihir yang sangat kuat menancap persis di depan Liu Shan dan yang lainnya. Melihat kehebatan pemimpin pihak lawan yang merupakan seorang kultivator serta-merta membuat nyali Liu Shan dan kelompoknya yang terdiri dari orang-orang biasa menjadi ciut. Dia pun segera menyerahkan item yang dimaksud oleh para perampok itu. Saat Liu Shan akan menyerahkan itemnya, Wang Lin segera menyalurkan energinya dan menarik benda tersebut. Melihat tindakan Wang Lin, hal itu membuat para perampok itu terlihat marah dan segera menyerang Wang Lin dari berbagai arah. Namun dengan kekuatan Wang Lin saat ini, tanpa melakukan apapun dengan bersikap acuh tak acuh sambil mengamati kotak yang berisi ginseng tersebut, ternyata dapat membuat sekelompok perampok tersebut terpental tak berdaya. Saat melihat anggotanya tak berdaya ketika berhadapan dengan sosok Wang Lin, akhirnya sang pemimpin menampakkan dirinya. Wang Lin telah sadar kalau pemimpin dari kelompok perampok itu adalah orang yang dia kenal. Dia adalah Zhang Hu, orang yang telah menghabisi senior Liu dari sekte Heng Yue berkat bantuan dari Wang Lin. Namun saat Wang Lin menyapanya, orang yang dia kenal tersebut seakan tidak ingat siapa Wang Lin. Dia pun berkata kalau dia tidak mengenal Wang Lin. Saat mendengar jawaban dari Zhang Hu, Wang Lin sebenarnya tahu kalau Zhang Hu hanya berpura-pura tidak mengenalnya. Wang Lin merasa kalau Zhang Hu bersikap demikian mungkin dikarenakan Zhang Hu sedang diawasi oleh seseorang. Tanpa banyak berpikir lagi, Wang Lin segera menyerahkan ginseng yang berumur 500 tahun tersebut kepada Zhang Hu. Namun saat ginseng telah berada di tangan Zhang Hu, sekelebat angin kencang segera menerpa semua orang yang berada di sana dan menyerap energi kelompok yang berada di pihak Wang Lin. Tak lama setelahnya seseorang muncul. Dia adalah orang yang dimaksud oleh Wang Lin, orang yang telah mengawasi Zhang Hu sehingga Zhang Hu mau tidak mau bersikap seakan tidak mengenal Wang Lin. Karena orang tersebut merupakan guru dari Zhang Hu. Saat melihat sosok orang telah menampakkan dirinya, Wang Lin merasa kalau tingkat kultivasi orang tersebut berada di tahap Qi Condensation tingkat 15, sama seperti dirinya. Saat sampai di depan Wang Lin, orang tersebut segera bertanya kepada Wang Lin, apakah Wang Lin benar-benar mengenal muridnya Zhang Hu. Mendapat pertanyaan itu, Wang Lin malah balik bertanya kalau Wang Lin memang mengenal Zhang Hu atau tidak, apa yang akan orang itu lakukan. Guru Zhang Hu menjawab kalau hal itu tidak ada bedanya, karena yang dia lihat saat ini kekuatan Wang Lin berada di tingkat Qi Condensation tingkat 8, maka tidak mungkin bagi Wang Lin untuk melawannya. Pilihan hanya ada satu, yaitu Wang Lin harus bersedia minum darahnya dan bersedia untuk menjadi muridnya. Hihi, ternyata si guru Zhang Hu tidak tahu kalau Wang Lin saat ini sedang menekan tingkat kultivasinya.
Mendengar apa yang telah dikatakan oleh gurunya, Zhang Hu segera mendekati gurunya dan memohon agar gurunya melepaskan Wang Lin karena menurutnya Wang Lin adalah teman masa kecilnya. Apa yang dilakukan oleh Zhang Hu ternyata membuat gurunya terlihat marah dan memanggil Zhang Hu sebagai pengkhianat. Saat itu juga dia menyalurkan kekuatan yang mengintimidasi kepada Zhang Hu yang membuat Zhang Hu terlihat sangat kesakitan saat diterpa oleh kekuatan dahsyat itu. Menyaksikan temannya dalam masalah, Wang Lin segera menyalurkan kekuatannya dan siap untuk menyerang guru dari Zhang Hu. Bersambung. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ceritanya sampai di sini dulu ya. Kalau rame kita akan tetap lanjutkan sampai tamat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari rekan-rekan sekalian adalah semangat bagi kami untuk berkarya.